Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang perhitungan PPh-OP, mekanisme PPh final 23 tahun 2018. Ini artinya bahwa perhitungan ini berdasarkan PP 23 2018. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat PP-nya ya, bisa di-download di internet. Nah, di sini kita akan coba menghitung PPh OP dengan mekanisme berdasarkan PP 23 tahun 2018. Di antaranya yaitu bahwa perhitungan itu adalah bersifat final. Final itu artinya selesai pada saat dibayarkan. Dan PPh ini, penggunaan PPh final PP 23 tahun 2018 ini didasarkan pada omset sebelumnya atau omset tahun sebelumnya. Jika omset tahun sebelumnya itu mencapai 4,8 miliar atau lebih, maka PP ini tidak bisa digunakan. Nah, ini adalah sebuah fasilitas bisa dimanfaatkan apabila omset tahun sebelumnya itu tidak mencapai 4,8 miliar. Ini sifatnya juga pilihan, boleh digunakan ataupun boleh tidak. Begitu. Namun apabila tidak menggunakan ini, sekali tidak menggunakan ini, maka tahun selanjutnya tidak boleh menggunakan. Begitu ya. Baik, kita mulai saja. Pak Jarwo punya usaha restoran dan memilih melakukan pencatatan omset dalam menjalankan usahanya. Jadi ini adalah pilihan. Pak Jarwo ini mempunyai usaha restoran yang hanya mencatatkan omsetnya saja. Jadi tidak melakukan pembukuan, hanya pencatatan omsetnya saja. Pada tahun 2019, Pak Jarwo memperoleh omset bruto sebesar 3 miliar. Artinya tahun 2019 itu setahun Pak Jarwo itu memperoleh omsetnya 3M, belum sampai 4,8 M. Sehingga ini pada tahun 2020 Pak Jarwo ini bisa menggunakan mekanisme PPh final PP 23 tahun 2018. 1. Omset Januari 2020 adalah 250 juta. Omset bulan Februarinya adalah 300 juta dan omset 2020-nya adalah 500 juta. Keterangan bawahnya, karena omset bruto dari usaha restorannya di tahun 2019 tidak mencapai 4,8 M setahun, maka Pak Jarwo menggunakan perhitungan sesuai peraturan pemerintah PP 23 tahun 2018. Ini mestinya PP ya, ini PP nih. PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari omset. Nanti lebih jelasnya terkait dengan omset, terkait dengan tarif itu bisa melihat PP-nya, bisa di-download. Nah, kita langsung mengerjakan. Ini cukup mudah sebenarnya untuk mencatat ini atau mengerjakan soal ini atau case ini. Maka untuk mengerjakan terkait dengan PPh-OP dengan mekanisme PPh final PP 23 tahun 2018 ini dicatat setiap bulan. Jadi setiap akhir bulan itu mencatat omsetnya selama 1 bulan tersebut. Contoh sekarang. Bulan Januari 2020. Kita pindah ke Excel-nya. Bulan Januari 2020. Kita sudah sediakan kolomnya. Jadi tinggal ngisi saja. Nanti teman-teman kalau mau membuat disediakan kolomnya dulu baru
mengerjakan. Oke. Januari 2020 tarif pajaknya adalah 0,5%, maka pajak terutangnya adalah 1.250.000. Karena omsetnya 250 juta, maka dikalikan langsung dengan 0,5%. Maka pajak terutangnya adalah 1.250.000 dan harus dilunasi. Nah, setelah pelunasan tersebut, pembayaran tersebut tidak perlu melaporkan ke kantor pajak. Cukup sampai pembayaran saja. Cukup sampai di pembayaran saja, sehingga apabila membayar pajak tersebut dianggap sudah melaporkan SPT massa. Itu. Jadi tidak perlu melaporkan ke kantor pajak, cukup membayar saja, sudah. Itu sudah dianggap melaporkan. Nah, kemudian bulan Februari. Bulan Februari itu adalah 300 juta. Tarif pajaknya 0,5%, maka pajak terutangnya adalah 1.500.000. 1.500.000 rupiah. Kemudian Maret sama, prosesnya sama dengan Januari dan Februarinya. Maret itu adalah 500 juta, omsetnya tarif pajaknya adalah 5%, kemudian pajak terutangnya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, ini dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Perhitungan ataupun pembayaran PPh orang pribadi dengan mekanisme PPh final PP 23 tahun 2018 ini dilakukan setiap bulan. Setiap bulan harus bayar. Setiap bulan harus bayar, tidak disetahunkan. Maka setiap bulan omsetnya berapa, langsung dikalikan dengan tarif pajak. Tidak perlu membuat pembukuan. Hal ini dimaksudkan adalah kepada kebanyakan UMKM itu agar lebih mudah untuk menjalankan administrasi perpajakan. Apalagi di PP 23 2018 ini adalah bersifat final, sehingga apabila sudah membayar maka dianggap sudah selesai. Nah, pada akhir tahun apabila membuat laporan SPT tahunan pribadi, maka angka-angka itu dimunculkan namun sudah tidak membayar pajak lagi. Apabila seorang WP itu hanya mempunyai penghasilan dari usaha tersebut. Itu. Nah, pada akhir tahun dijumlahkan. Nah, angka-angka ini, angka akhir tahun ini nanti dimasukkan pada SPT tahunan orang pribadi. Itu. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan fasilitas PP 23 tahun 2018 ini adalah untuk usaha kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah UKM yang omsetnya itu tidak melebihi dari 4,8 miliar setahun. Begitu. Nah, di PP 23 itu jelaskan bahwa untuk pembayaran pajaknya dilakukan setiap bulan. Maka nanti dalam pelaporan SPTOP-nya perhitungan ini dilampirkan. Perhitungan yang Excel ini dilampirkan. Nanti ada formnya itu dilampirkan agar diketahui bulan apa pajaknya, omsetnya berapa, pajaknya berapa. Kemudian angka ini, omset dan pajak terutang ini masuk pada SPT-nya. Begitu. Saya rasa ini lebih mudah.
Karena memang PP 23 2018 ini diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan UMKM yang sulit untuk melakukan pembukuan. Jadi dipermudah oleh Ditjen Pajak. Tapi ini adalah sebuah pilihan. Apabila sebuah UMKM akan melakukan pembukuan, boleh, dipersilahkan. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh DJP atau Ditjen Pajak untuk memudahkan para pengusaha kecil itu menghitung pajaknya. Namun begitu, apabila perusahaan akan menggunakan sistem pembukuan, menggunakan tarif normal, juga dipersilahkan, tidak apa-apa. Nah, ada masa berlakunya PP 23 ini khususnya untuk orang pribadi. Untuk orang pribadi itu adalah 7 tahun dari semenjak berdirinya perusahaan. Kalaupun sekarang berdiri di 2020 atau anggaplah perusahaan Pak Jarwo ini berdiri 2019, maka dihitung ke depan, hitung sampai 7 tahun ke depan. Itu berlakunya sampai 7 tahun. Bisa memanfaatkan fasilitas ini selama 7 tahun. Namun ada catatannya adalah pada saat di pertengahan tahun omset Pak Jarwo ini, omset BP ini mencapai 4,8 M, maka tahun berikutnya sudah tidak diperkenakan pakai BP ini. Sebagai contoh, umpama di tahun 2020 ini omsetnya Pak Jarwo itu mencapai 6 miliar. Maka tahun 2021 itu sudah tidak bisa pakai fasilitas PP 23 tersebut. Atau memang perusahaan tidak mau menggunakan PP 23 juga boleh begitu. Demikian ya teman-teman ya. Ini apabila nanti di soal atau di kasus-kasus berikutnya itu ada sampai omsetnya tuh per bulan bisa sampai Oktober atau November atau Desember, maka tinggal dituliskan di Excel-nya ini. Saya rasa ini lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah untuk dikerjakan. Demikian penghitungan PPHOP mekanisme PPh final PP 23 tahun 2018. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.